matamu terpancar kedamaian sejati, pembawa cahaya diplomasi. Kau bangun jembatan menyatukan negeri dengan kebijaksanaan, kau raih simpati. Perjalanan hidup Ibu Retno Marsudi. Ketika jarum jam melewati pukul 12 malam, sinar pertama sang surya mulai menyapu langit. Bersiap menyambut hari baru pada pagi hari Selasa 23 April 2024, seorang Menteri Wanita pertama Indonesia, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, mengikuti jadwal penting dalam debat terbuka DKPBB mengenai situasi Timur Tengah. Suasana tegang memenuhi ruangan ketika perwakilan Israel memberikan pernyataan mengenai kondisi yang terjadi menurut pandangan mereka yang memicu pro dan kontra dari setiap perwakilan negara. Dalam momen kritis tersebut, Ibu Retno memutuskan untuk menegaskan penolakan Indonesia dengan walk out dari ruangan. Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi adalah sosok berpengaruh dalam dunia politik Indonesia. Sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia telah menunjukkan kemajuan gender di Indonesia. Pengalaman dan dedikasinya membawa ia menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai sidang internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20. Dalam peranannya sebagai Menteri Luar Negeri, Ibu Retno menjadi harapan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama dalam pembelaan akan kemerdekaan Palestina. Mengingat kembali perjalanannya dari langkah pertama sebagai pelajar hingga menjadi diplomat ulung, beliau kemudian merenungkan masa kecilnya sejenak untuk mengistirahatkan benak pikiran. Ia mulai mengenang hari istimewanya karena terlahir dari pasangan almarhum Muhammad Siddiq dan Retno Werdiningsih di Semarang pada 27 November 1962. Tari, panggilan akrabnya, dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin sejak sekolah dasar. Ia selalu mengejar nilai tertinggi dan dididik dalam kesederhanaan. Seringkali hanya makan nasi putih dicampur garam halus. Permasalahan ekonomi, tuntutan sosial, diskriminasi gender, dan tidak memiliki koneksi benar-benar menjadikannya seorang rakyat biasa yang mempunyai cita-cita menjadi luar biasa. Perjalanan yang penuh kerikil tajam menuntunnya untuk jauh lebih berusaha, mengoptimalkan potensinya dalam pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas di SMAN 3 Semarang, membuatnya jauh lebih kritis akan jalan mana lagi yang harus ditempuh. Merencanakan setiap titik kesempatan yang ia miliki dengan hati-hati mengarahkannya hingga di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan status cum laude di lulusan Fakultas Hubungan Internasional, Ilmu Sosial, dan Ilmu Hukum. Ia juga memiliki keterampilan berbahasa asing dari berbagai negara. Perjuangannya tidak berhenti sampai di sana. Banyak undangan yang datang bahkan sebelum kelulusan pendidikan kuliahnya, membuatnya lebih banyak peluang untuk terus berkembang dan memilih sekolah dinas luar negeri Sekdilu di antara banyaknya undangan. Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, ia telah meniti karir diplomatik selama lebih dari 2 dekade, termasuk menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Salah satu fokus utama Retno dalam diplomasi adalah isu-isu hak asasi manusia dan perdamaian. Ia sangat terlibat aktif dalam upaya perdamaian di berbagai wilayah konflik termasuk Timur Tengah dan Myanmar. Sepanjang karirnya, Retno Marsudi mencatatkan banyak prestasi yang mengesankan dalam bidang diplomasi dan pemerintahan.
Pada 27 Oktober 2014, ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Menjadi perempuan pertama yang memegang posisi ini dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 2011, Retno Marsudi dianugerahi penghargaan The Best Ambassador oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Norwegia dan Islandia selama masa jabatannya sebagai duta besar. Selain itu, ia memainkan peran penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk mediasi konflik dan bantuan kemanusiaan, seperti dalam krisis Rohingya, di mana Indonesia berperan dalam memberikan bantuan dan mendorong solusi diplomatik, hingga meraih penghargaan R.A. Kartini 2024. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Luar Negeri berhasil memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Di balik usahanya dalam karir, Retno Marsudi memiliki hobi unik dan gaya hidup yang luar biasa, menjadikannya dijuluki perempuan menarik karena perbedaannya. Hobi saya agak maskulin, waktu kuliah hampir tiap minggu saya naik gunung, ujar Retno. Tidak hanya itu, rata-rata jarak tempuh jogging per harinya adalah minimal 5 km. Ia juga makan makanan minim lemak, karbohidrat, minyak, dan gula sehingga memiliki gaya hidup sehat. Di keseharian, urusan mengurus anak tak beda dengan ibu yang lain, mulai dari memandikan, mengasih makan, hingga antar sendiri ke sekolah satu persatu, dan barulah dia ke kantor. Ingat, kantor dan domisili Retno pun sering berarti di luar negeri, karena penempatan. Di Indonesia pun saat jeda penempatan itu berarti di Jakarta. Belum lagi kalau tiba-tiba ditelepon oleh sekolah atau anaknya sakit, lompat lagi ke sana, pokoknya serunya setengah mati. Tutur dia mengenang hari-hari itu. Ternyata, di balik jadwalnya yang sangat padat akan status tinggi yang ia miliki, ia juga merupakan seorang ibu yang ingin memberikan masa depan terbaik untuk anak-anaknya. Dengan menjaga keseimbangan untuk bekerja dengan kehidupan, selalu mempunyai batasannya masing-masing. Dengan begitu, ia mengatakan rahasianya. Sebagai ibu yang juga bekerja, saya selalu berusaha menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan keluarga. Anak-anak saya adalah prioritas utama, dan waktu bersama mereka adalah harta yang paling berharga. Untuk rahasia saya, kopi Indonesia, tidur cukup, dan jangan lupa tertawa. Tertawa itu penting supaya tetap waras. Ucapnya menjawab pertanyaan dari para reporter. Bu Retno Marsudi, dengan kecerdasan dan ketenangan yang memancar, berjalan mantap di lorong-lorong diplomatik internasional. Mengenakan batik yang memancarkan kebanggaan Indonesia, di balik senyum hangatnya tersembunyi keteguhan seorang pemimpin yang tidak kenal lelah, memperjuangkan posisi Indonesia di panggung dunia. Di antara hiruk-pikuk pertemuan dengan negosiasi yang sering berlangsung hingga larut malam, ia tetap menjaga keseimbangan dengan penuh elegan, menggabungkan profesionalisme dengan kelembutan seorang ibu. Sementara banyaknya perempuan Indonesia menorehkan kisah hebat di berbagai bidang, Bu Retno hadir sebagai simbol dari kekuatan diplomasi yang tenang namun kuat. Memecahkan setiap tantangan dengan ketenangan yang luar biasa, dalam 10 tahun masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri, prinsip kerja kerasnya tidak pernah goyah, menjadikannya teladan yang patut dibanggakan bagi generasi muda Indonesia. Melihat perjalanan hidupnya, kamu akan tenggelam dalam pesonanya dan terinspirasi oleh dedikasi dan integritasnya yang luar biasa.